Gereja Bethany Fresh Anointing atau BFA Palangkaraya menggelar kegiatan berbagi kasih kepada anak-anak panti di Panti Asuhan Amanda pada Senin 23 Maret 2026 pagi sebagai bentuk kepedulian sosial. Pengurus gereja BFA Palangkaraya mengunjungi Panti Asuhan Amanda yang berlokasi di Jalan Isaskar Udang, kilometer 9 Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya pada Senin pagi untuk berbagi kasih dengan anak-anak panti. Sejak pagi hari, rombongan pengurus gereja disambut antusias oleh puluhan anak panti dengan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Ketua Divisi Penjaga Pintu Gerbang PPG Gereja BFA Palangkaraya, Monang Hutapea, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin gereja dalam menumbuhkan kepedulian dan empati terhadap sesama, khususnya anak-anak yang membutuhkan perhatian. Ia menegaskan bahwa pelayanan gereja tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pengurus gereja menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan pakaian layak pakai yang berasal dari partisipasi pengurus dan jemaat gereja. Monang juga mengungkapkan bahwa kegiatan berbagi ini merupakan agenda tahunan, sekaligus bentuk rasa syukur atas berkat yang telah diterima. Kedepan pihak gereja berencana melaksanakan kegiatan serupa di Panti Jompo pada semester kedua tahun ini. Ya, pada kesempatan ini kami dalam program kerja kami sebagai penjaga pintu gerbang atau pastor dari gereja Bethany Fresh Anointing di Palangkaraya mengadakan program kunjungan kasih ke panti asuhan yang ada di tempat ini, yaitu Panti Asuhan Amanda. Ini baru yang pertama kali kami lakukan setelah kepengurusan yang baru di dalam gereja kita. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita berkunjung, saling berbagi dengan adik-adik yang ada di tempat ini, di Panti Asuhan, di mana anak-anaknya cukup banyak, ada 25, dan ini rata-rata dari daerah yang dimana tadi informasinya dari keluarga yang broken home. Nah, tentu kita membuka mata, membuka hati dari gereja, bagaimana kita memberi perhatian bagi anak-anak ini ada di panti asuhan ini. Kita dari gereja, bagaimana kita menjalankan program gereja kita juga di tahun ini adalah memberitakan Injil kasih karunia. Jadi kita tidak selalu harus berkhotbah bagi lain bagi anak-anak, tapi bagaimana kita memberi perhatian, berbagi kasih, berbagi berkat juga bagi adik-adik yang ada di tempat ini, di Panti Asuhan Amanda ini, di Jalan Isaskar Udang, kilometer 9 Cilikriwut ya. Karena anak-anak ini juga adalah milik Tuhan ya, milik Tuhan juga. Jadi siapakah kita ini kalau dipakai Tuhan untuk memberkati, memperhatikan anak ini, mana anak ini masih pada usia sekolah semua ya, dari ada juga yang sekolah dari TK, SD, SMP ya, sampai paling besar ada yang SMA. Jadi mungkin banyak hal yang bisa kami lakukan di tempat ini. Dari sisi kami, bagaimana kita juga menabur ya. Bagaimana kita menabur, itu adalah ajaran dari gereja kita juga ya. Bagaimana kita juga untuk memberkati orang lain. Kira-kira seperti itulah mungkin dari dua sisi yang bisa kita ambil hikmahnya ini, dari sisi kita dari gereja dan juga dari sisi anak-anak ini yang perlu mendapat perhatian. Nah, itu salah satu program kita dari program penjaga pintu gerbang di gereja kita. Nanti di semester 2 ada program kita lagi, yang kedua adalah berkunjung ke Panti Jompo. Jadi sebetulnya ini membuka hati kita, membuka mata kita kepada yang pertama itu kepada anak-anak yang perlu perhatian. Juga kepada nanti orang tua yang sudah lanjut usia yang perlu juga mendapat perhatian. Nah, itulah mungkin yang bisa kami lakukan pada kesempatan ini, tidak bisa bertemu di tempat ini, Panti Asuhan Amanda ini. Harapannya nanti bukan hanya kita sebagai tinggal, juga dari teman-teman dari jemaat kita juga, seperti kemarin dari divisi Fresh Worship juga sudah melakukan kegiatan juga pemberian takjil dan juga donor darah kemarin ya. Jadi kita kali ini dari divisi PPG penjaga pintu gerbang berkunjung ke panti asuhan ini. Kita kumpulkan dari teman-teman kita. Ternyata banyak juga teman-teman yang ikut terlibat menabur di tempat ini, sehingga kita tadi bawa barang juga banyak, beras ya,
beras, minyak goreng, sembako, jajanan anak-anak juga Indomie, sabun mandi, sabun cuci, pakaian layak pakai, itu banyak juga yang ternyata terkumpul dari teman-teman kita. Dan dari jemaat-jemaat kita juga yang banyak yang terlibat memberi hati selain daripada divisi penjaga pintu gerbang ini. Di antaranya juga ada Dr. Areta, Dr. Arianto, Dr. Doni, dan Ibu juga yang memberi bantuan kepada panti asuhan ini. Ya, ini sudah kita program di dalam tahun ini. Di semester 1 ini kita berkunjung untuk panti asuhan. Nanti di semester 2 kita akan berkunjung berbagi berkat juga ke panti jompo. Ya, di mana semua ini kan milik Tuhan juga. Mana yang perlu yang daripada kita lagi. Jadi itulah tujuan kita. Ya, kita diberkati menjadi berkat ya. Bagaimana kita belajar menabur, bagaimana kita menuai kalau enggak menabur gitu. Jadi seperti itulah kita yang diberkati Tuhan. Ternyata banyak yang memberi berkat gitu loh. Hari ini saya pun tidak nyata banyak berapa mobil tadi penuh itu kita bawa tempat ini, semua udah kita kumpulkan. Sebentar kita akan keserahkan ke pengurus panti asuhan di sini, itu Pendeta Yunus yang ada di GBI Ebenezer ini. Sementara itu, Koordinator 2 SDI Gereja FBA Palangkaraya, Rianto Beritonga, menyebut kegiatan ini merupakan arahan dari gereja pusat agar jemaat aktif kegiatan sosial. Ia menambahkan bahwa sebelumnya pihak gereja juga telah menggelar aksi sosial lain seperti pembagian takjil dan donor darah. Pada intinya sih sudah disampaikan semuanya oleh Pak Monang selaku ketua di penjaga pintu gerbang PPG dari gereja Palangkaraya. Intinya memang ya itu tadi, ya, kita juga mendukung tuntunan daripada gereja BFA sendiri di Palangkaraya. Ya, sebetulnya tuntunan gereja BFA di seluruh Indonesia dimanapun, termasuk di Palangkaraya, bahwa ini adalah tuntunan tahun ini adalah memberitakan Injil Kasih Karunia, ya, artinya itu juga kegiatan ini juga artinya sebagai respon kita, bagaimana kita menunjukkan kasih karunia itu, mewujudkan kasih karunia itu untuk kita berbagi kepada sesama ataupun teman-teman atau saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Tentunya harapan kita memang dengan latar belakang anak-anak itu yang ya tadi sampaikan rata-rata mereka broken home, juga mungkin latar belakang lainnya, mungkin dari sisi sosial ekonomi dan sebagainya. Harapan kita tentunya ya mereka juga tetap punya semangat besar tanpa memandang bahwa keberadaan mereka sekarang itu memang mungkin sekarang seperti ini, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan berkehendak, kasih Tuhan selalu akan ada bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil dan berguna di masa ke depan. Kegiatan berbagi kasih ini diharapkan dapat terus berlanjut serta menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk meningkatkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dari Kota Palangkaraya, Dedi Cura TV melaporkan.